Aku kayak undur-undur. Udah mati rasa ini. Mau jadi nervous. Guncana. Halo teman-teman, kembali lagi di Jurnalatka Podcast. Kali ini kita udah kedatangan nih sama mbak kita yang paling cantik dan sangat menginspirasi kita. Siapa lagi kalau bukan Mbak Aca di sini. Halo semuanya. Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Mbak Aca. Ngobrol ngalir aja ya, karena tidak ada teks di sini. Jadi kita ngobrol ngalir aja gitu. Jadi Mbak Aca gimana nih? Apa kabar? Kabarku alhamdulillah baik dan bahagia, sehat luar biasa. Terus Nadia sendiri gimana nih kabarnya? Baik sekali. Wow. Iya. Kita kan harus jaga kesehatan kita ya, karena masa-masa pandemi kayak gini, terus juga lagi cuacanya tuh lagi nggak ini banget ya, nggak nentu, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas gitu ya. Apalagi udah mau masuk bulan Desember gitu ya. Iya betul banget nih, Natal nih sebentar lagi ya. Nah, pasti kalian udah pada kenal dong ya sama Mbak Aca, tapi mungkin kenalin dulu ya biar tambah pada kenal gitu sama Mbak Aca. Nama panjang. Nama panjang Mbak Aca itu siapa sih? Nama lengkap saya itu Wiliana Arsanda, tapi biasa dipanggil Aca karena kalau dipanggil Wiliana ataupun Arsanda itu katanya tuh kepanjangan kayak gitu, jadi disingkat aja Aca. Iya, emang belibet ya ngomong Wiliana gitu. Jadi Mbak Aca ini sibuknya apa aja sih? Ya alhamdulillah kali ini kan karena masih PAS ya, jadi Iya. sibuk PAS, nyiapin podcast juga ini karena dipanggil untuk podcast mengisi, dan alhamdulillah ya dipercayai lagi untuk mengisi podcast. Wah iya, karena Mbak Aca ini udah beberapa kali ya datang di podcast kita di Jurnalaska, jadi udah pada nggak asing lah kalau udah sering nonton. Makanya sering nonton ya, di subscribe guys. Jadi Mbak Aca ini apa nih, pakai apa nih? Nah jadi ini tuh aku pakai syas dari Mbak Berbakat Duta Wisata tahun 2021 kemarin. Wah keren banget nih. Nah kita makanya harus contoh ya Mbak Aca, ini emang yang jadi tuh satu aja, tapi kita harus berusaha aja gitu biar tambah pengalaman kita gitu. Jadi Mbak Aca gimana sih perjalanannya bisa dapet kayak ginian itu? Sebenarnya perjalanannya itu sangat panjang, apalagi sebenarnya grand finalnya itu ditunda-tunda ya karena PPKM waktu itu, dan juga harusnya bulan Juli target itu selesai, terus diundur lagi bulan Agustus, terus diundur lagi bulan September. Tapi alhamdulillah semua acaranya berjalan dengan lancar. Wah, alhamdulillah banget nih, walaupun sempat diundur-undur tapi tetap aja jalan. Gitu deh. Iya. Aku kayak undur-undur jadi sama. Kalau sendiri sibuknya ngapain nih? Kalau aku sih sibuknya ngapain ya? Tidur aja di rumah sih sebenarnya, tapi ya kita mah ngapain aja dijalanin karena kayak gini kan. Ini ini baru pertama kali aku ikut podcast guys, jadi makanya maaf banget ya kalau misalkan aku kurang bagus ngebawainnya, jadi begitulah adanya gitu. Tapi kalau itu fun banget loh, nggak yang tegang atau nggak yang harus textbook kayak gitu, udah bagus. Makasih banget, tapi sebenarnya ini tuh tegang yang tidak terlihat gitu guys. Gitu. Jadi Mbak Aca waktu jadi Mbak Berbakat ini tuh gimana sih ceritanya kok bisa gitu terpilih gitu loh? Apa ada yang ngajuin atau emang mengajukan diri sendiri gitu? Ya ini karena perjalanan dan sangat panjang sekali. Sebenarnya dari awal itu aku direkomendasiin. Sebenarnya tidak hanya Duta Wisata saja, tapi dulu aku juga pernah ikut Duta Genre Kabupaten Batang tahun 2021. Dan itu yang merekomendasiin itu Pak Hayin dan juga Bu Ari. Wah. Ya aku harus berterima kasih banget sama kalian udah ngasih kepercayaan ke aku buat ikut ini. Perjalanannya itu ya mulai dari pendaftaran, kemudian seleksi. Tapi sebenarnya aku tuh pernah kepikiran minder gitu karena kebanyakan itu mahasiswa dan siswa pelajar itu dapat dihitung tuh kayaknya kurang lebih 5 orang, dan yang lainnya itu tuh mahasiswa-mahasiswi, dan mereka juga udah berpengalaman banget, cara public speakingnya udah bagus, jadi ya gitu deh. Wah pasti insecure banget ya, tapi tetap aja Kak Aca ini pasti dia berbakat banget karena bisa berjajar ya dengan orang-orang yang udah hebat banget ya, dan dia bisa bersatu di sana walaupun ya akhirnya juga dapet ya. Iya, gitu.
Nah terus tadi kan bilang perjalanan itu panjang banget. Nah itu tuh bisa nggak diceritain dikit gitu? Pertama itu dari tahap pendaftaran, itu pun udah di sesi-sesi ya karena pandemi. Terus kemudian kita ada tes tertulis, tes wawancara, dan itu bener-bener jejak digitalnya itu dapat rekam. Jadi ketahuan tuh tes yang tertulis itu siapa aja yang nyontoh, siapa aja yang ngebuka web lain. Terus kemudian ada tes wawancara, jadi itu tuh di kloter-kloter 5 orang. Dan habis itu pengumuman tuh aku deg-degan banget karena pengumumannya itu kan lewat media sosial, dan aku tuh waktu itu nggak ngebuka, tapi tiba-tiba aku tuh dapat kabar kamu masuk, selamat ya, kayak gitu. Dan aku bersyukur banget, alhamdulillah akhirnya aku bisa masuk untuk perwakilan SMA Negeri 2 Batang tercinta ini. Yeay. Jadi Mbak Aca ini emang udah dari dulu modeling apa gimana nih? Aku modeling dari kelas 2 SD. Dan itu awalnya aku tuh diajak sama mbak sepupuku, aku diajak. Terus kemudian awalnya aku kayak nggak pede karena lihat yang anak kecil itu udah bagus banget jalannya. Terus semakin kesini aku belajar. Tapi dulu juga sempat vakum waktu kelas 6 SD sampai SMP gitu. Tapi aku jalan otodidak, jadi nggak ikut agensi lagi. Wah keren ya, walaupun minder-minder tapi tetap usaha lagi. Jadi buat kalian itu jangan cuma minder-minder aja, tetap harus usaha. Nah kembali lagi ke yang tadi ya, karena pandemi pasti kan karantina. Nah itu waktu karantina itu Mbak Aca itu ngapain aja sih? Jadi waktu karantina itu cuma 2 hari ya. Dan itu tuh karena pandemi juga kembali. Itu tiba-tiba karantina, terus di karantina itu kita dapat wejangan-wejangan juga, dan itu kayak malam keakraban gitu. Jadi nggak yang harus mikirin materi-materi, nggak harus yang mikirin tentang pariwisata. Jadi di situ kita ya ngobrol aja, santai, kita makan malam sama panitia, dan juga ada yang dari dinas-dinasnya juga. Dan kemudian besoknya itu kita persiapan buat grand final, dan sebelum grand final tetap ya ada gladi bersih juga. Tapi kita di sana itu udah bener-bener prokes, dan kita juga udah tes PCR ya guys. Jadi aman, hasilnya negatif semua. Jadi untuk karantina tidak bisa diragukan lagi karena tidak ada yang positif COVID-19. Wah iya tuh. Jadi jangan pernah meragukan lagi ya, protes-protes di komen, wah ini aduh corona nih. Padahal mah udah PCR guys, tenang aja. Nah Mbak Aca ini daftar pernah ikut duta apa aja sih? Alhamdulillah aku di sekolahan aku jadi duta genre SMA Negeri 2 Batang tahun 2020. Kemudian pada tahun ini aku diberi kepercayaan untuk menjadi duta wisata atau Mas Mbak Semanda tahun 2021. Wih keren banget nih ya. Kita harus bisa nih, nggak harus bisa sama sih sebenarnya. Kita kan punya bakat masing-masing. Jadi ya kembangin bakat kita masing-masing aja. Tergantung bakat kalian itu apa, nggak usah harus sama gitu. Kalau misalkan bakat kalian itu di olahraga atau di bakat-bakat yang lain ya bisa diikuti ya Mbak ya. Iya, juga harus dikembangin. Kalau kalian punya bakat itu jangan pernah dipendem ya guys, harus dikeluarin. Kalau misalnya kalian bingung nih sebenarnya bakat kalian tuh apa, kalian bisa omongin ke guru ataupun ke BK kayak gitu. Mungkin mereka bisa memberikan solusi untuk kalian ngembangin bakat itu sendiri. Aku juga mau ngasih tips sih. Kalau misalkan emang kalian itu bingung mau bakat kalian itu mau apa sih gitu, kalian bisa coba aja semuanya yang ada di sekitar kalian. Apapun itu ya, kayak mungkin kalau cewek-cewek make up, sebisa mungkin kalian harus bisa ya. Iya betul. Nah kamu sendiri ada nggak keinginan buat ikut duta-duta kayak gitu? Kalau keinginan gitu sih ya pasti ya. Dulu kan aku punya sepupu nih, dia juga ikut Mas Mbak kebetulan, dan sering dibanding-bandingin sama orang tua juga, kayak jadi kayak ngeliat gitu kan, wah iya nih keren nih, wah cakep banget gitu kan. Sayangnya pengen, tapi kita nggak tahu ya nantinya gimana gitu kan, mengikuti aliran arus aja gitu. Jadi Mbak Aca ini kan Mbak udah ketawa dulu deh, udah belum Mbak? Udah, jujur ya guys, kalian itu nggak perlu jaim buat nahan ketawa, karena tetap topeng itu harus ada.
harus ada topeng, dan kalian juga harus bisa nempatin gimana cara kalian berbaur sama temen, sama yang di umur di bawah kita, sama yang di atas kita, atau juga sama bapak ibu guru. Kalian juga harus bisa menempati itu. Ketawa boleh, tapi kalian harus bisa punya sikap atau yang bisa dinamakan attitude ya. Attitude kalian itu harus dijaga dengan baik. Iya bener banget, karena jangan terlalu banyak guyon ya, apalagi kalau misalkan kalian lagi rapat atau di acara-acara yang formal, ntar dikira kalian tuh orang gila dan tidak punya attitude gitu. Nanti kalian nggak bisa dipercaya gitu, karena aku sudah mengalaminya gitu. Jadi jangan banyak ketawa gitu. Curhat ya, Wak. Iya, aduh, melipir-melipir nih. Iya, nggak apa-apa. Lanjut Mbak yang tadi ya, Iya, gimana? ngomongin soal selendangnya Mbak Aca yang berbakat ini, kira-kira tuh bakat sih. Aduh, ngomong bapak lagi. Kira-kira ngomongin selendangnya Mbak Aca yang tulisannya berbakat ini, Mbak berbakat ya, kira-kira bakatnya Mbak Aca itu apa aja sih? Kalau waktu seleksi Mas Mbak itu, aku menampilin lyrical dance. Jadi di dalamnya itu tidak hanya lyrical dance, tetapi juga ada nari, silat. Kemudian aku masukin sedikit buat penutup itu ada catwalk ya, tetap harus karena basic aku itu di bidang modeling. Dan jadi aku ngeremix 3 yang aku bisa, yang aku mampu itu ada silat, kemudian nari, dan juga ada modeling. Itu aku kemas jadi satu, dan juga tentunya tidak hanya aku sendiri yang bikin koreo ini, tetap bantuan dari Bu Ari. Bu Ari, we love you. We love you, Bu Ari. Bisa ya rekrut aku juga. Oh iya. Jadi Mbak Aca ini bener-bener berbakat banget ya gitu. Ada silat, ada nari, nyanyi juga ya. Itu jadi wow banget sih. Tepuk tangan buat Mbak kita ya, Mbak Semanda. Siapa sih yang nggak kenal Mbak Aca gitu. Iya. Terus kamu sendiri gimana nih? Kira-kira mau ngembangin di bakat apa? Atau kamu ada nggak pandangan mau ikut apa kayak gitu? Belum tahu sih, cuman kemarin sempet denger ada yang mau ngajuin ya, tapi nggak tahu juga. Kita mengikuti saja karena kan ya cuman disuruh ya, kita mah mau aja kalau disuruh. Tapi kalau disuruh kamunya enggak pede ya sama aja ya. Yang penting intinya itu Iya, harus betul. pede. Jadi apa nih? Apanya? Apa-apamu? Bakat kamu yang ingin kamu gali. Oh iya. Jadi dulu ya, nggak dulu banget. Aku pernah kayak ikut, karena aku tuh sebenarnya nggak ada basic modeling sama sekali. Cuman pengen coba-coba aja gitu karena badan aku tinggi gitu kan. Sebenarnya disuruhnya itu karena aku tidak berbakat dengan seperti itu, lari-lari push up aku nggak bisa gitu. Jadi ya kita yang lebih feminim aja, karena kan aku sukanya kayak masak terus. Ya lebih girly gitu. Iya ya. betul banget. Iya feminim say. Iya feminim. Jadi aku kemarin tuh ikut kan di TikTok itu kan, lewat kayak apa sih, agensi gitu nyari talent baru. Nah aku ikut daftar nyoba-nyoba gitu, tapi alhamdulillah tidak terterima ya ternyata guys. Tapi tidak apa-apa Ya, karena itu udah bagus. karena baru ya, pertama kali. udah berani mengajukan. Iya nggak apa-apa walaupun tidak, karena jauh juga soalnya itu di Jakarta. tuh, Wak? Di Jakarta. Oh Jakarta. Iya. di Jakarta, tapi tidak Ya. terterima. Aku juga tidak merasa pantas karena aku masih buluk gitu. Yang dapetnya lo gue gitu ya. Iya kayak meduk gitu kan, nggak Iya. bisa nih. Ngerti nggak Kita ya? ilat batang. Aduh ya banget nih, gue kan. Iya. Gitu. Gue. Nah, Mbak Aca kan udah kelas 12 nih. Udah ada persiapan nggak sih, atau pandangan-pandangan mau sekolah di mana lagi gitu, atau mau kerja atau apa itu gitu? Kalau pandangan lagi, insya Allah aku ingin ngelanjutin ke universitas. Dan ada deh kayak gitu ya. Mungkin nanti aja. Tapi sebenarnya untuk memilih fakultasnya atau memilih universitasnya itu aku masih bimbang, karena yang pertama kan aku juga cewek. Iya. Dan aku jadi 2 anak nih, ada kakakku, ada aku. Kakakku itu bilang, kamu nggak usah sekolah jauh-jauh, cewek, kasihan kayak gitu. Iya. Mereka tuh kayak belum percaya aku sepenuhnya, takut di sana ada apa-apa karena cewek kan. Iya, betul Khawatir banget. juga. Jadi ya nantilah, lihat saja. Sambil dilihat-lihat ya. Iya. Kira-kira nih nanti Twibbonnya di mana, kita pantengin aja Instagramnya. Boleh silakan. Oh iya, jangan lupa ya guys, follow Instagram aku ada will.r_aca. Dan jangan lupa juga kalian harus nge-subscribe ya Jurnal Alaska.
Ya ingat, orang tinggal tombol di bawah doang, nggak ribet, tau nggak? Iya, gratis loh guys, nggak bayar. Iya betul banget, kita yang dibayar. Nggak, bercanda. Ya nggak apa-apa kalau misalnya konten-konten kalian kan ya bagus-bagus kan, kreatif, siapa tahu tuh ada nanti yang Iya, karena kita juga butuh modal tuh, ada lighting, ada ini ya, tata busa, bukan tata busana juga sih, tata beda ini nggak tahu. ya properti lah ya. Iya intinya. betul, Masya Allah, mau ngomong properti ini susah banget. Lanjut lagi nih, nah denger Mbak Aca ini mau apply ke INTM atau ke ini ya, Miss Indonesia. Kira-kira mau kemana nih? Beneran nggak Kamu sih? denger dari siapa ya? Aduh, bis tangga. Rahasia, nggak boleh ngomong. Kalau ada niatan gitu, aku ingin doain ya guys. Iya harus dong. Aku sebenarnya masih ingin cari pengalaman dulu sih, mulai dari bawah. Jadi ketika kita udah bener-bener masuk ke ajang yang literally, seriously pageant gitu ya, itu Iya. kan udah harus punya bekal, Iya, betul harus banget. punya pengalaman juga, dan attitude, public speaking juga itu wajib banget. Jadi ya doain saja ya. Iya, jadi Semoga nanti bisa. langsung mateng ya kalau keluar Iya. ya, debut langsung, aduh. Langsung juara. Nah, betul Oscar sekali gitu ya. ya. Bukan main. Langsung main kaget, say. Yang lain udah, aduh kayaknya gue menang nih. Tiba-tiba ada Mbak Aca. Sorry ya kawan, aku menang. Ya, kita dulu ya. Iya. Jadi kira-kira mau pilih mana dulu? Ya NTB dulu apa Indonesia dulu, Miss Indonesia nih? Aduh, pilih yang mana ya? Ayo dipilih dong. Ya, aku lagi ada pikiran buat join ke INTM dulu, karena INTM kan juga nggak ada batasan usia, dan Oh, juga gitu, iya. dari situ kan bisa nambah pengalaman. Terus kita ketika udah ikut INTM tiba-tiba juara masuk ke Putri Wah, Indonesia gitu. wah, keren banget sih ya. Udah tertata nih sepertinya ya masa depannya gitu. Kalian gimana nih, harus pikirin juga, jangan cuma ngalir-ngalir aja, tapi Iya, dan kamu harus. gimana? Kalau aku sih pandangannya apa ya? Sebenarnya belum terlalu sih, cuman yang ngikutin arus, cuman tetap aja gitu kayak Harus prepare ya, iya Wak. mau gimana, tapi aku belum terlalu ini sih, apa kayak baca mau bakatnya kemana. Kalau aku lebih kayak oh iya mau kesini ntar gitu, tapi Tasya nggak boleh tanya, tapi nggak boleh tanya. Bapak aku tanya aja nggak dijawab, aku nggak mau jawab nih, apalagi kalian. Harus kasih surprise juga ya ke Iya, kita. karena menurut aku kayak apa ya, kalau misalkan aku ngomong mau kesini nih tapi ternyata nggak masuk, malu saya, gimana sih, kan mau ya. Ya, kira-kira kalian nih para penonton podcast Junior Alaska kira-kira mau kemana nih? Jangan lupa komen-komen ya di bawah. Tuh, oh iya, kalian kalau misalkan ngomongin soal bakat ya, jangan, kalau misalkan emang nggak bisa ngeluarin bakat kalian di sekolah, kalian juga bisa ngeluarin bakat kalian di luar, kayak kalau misalkan nari atau dance, ikut sanggar gitu-gitu. Nah, lanjut lagi ngomongin soal Mbak Aca. Jadi Mbak Aca ini kan basicnya modeling, pasti udah sering ikut modeling dong ya. Itu gimana sih, udah pernah juara apa aja? Alhamdulillah aku udah pernah dapet juara 1, juara 2, juara 3 itu aku udah pernah, sampai juara harapan juga aku pernah. Wah, Tapi keren banget. waktu itu yang paling mengharukan itu aku pernah dapet juara King and Queen. Wah, apaan tuh? Nggak tahu nih aku. Jadi King and Queen itu waktu itu kita itu dinilai dari polling pemirsa, terus kemudian dinilai dari catwalk juga, Iya. dan alhamdulillah aku dapet juara itu. Wah, keren banget nih. Kalian harus ikut, maksudnya kalian harus banyak-banyak relasi ya, biar kayak kalau misalkan emang lombanya polling pakai Instagram mungkin ya, Iya, kan itu sekarang kan juga dunia iya, medsos ya. iya betul banget. Jadi kalau misalkan kalian followernya cuma 10 gitu, aduh susah dong like-nya ntar gimana gitu. Jadi harus banyak-banyak berkenalan dengan orang lain gitu. Iya. Ngomongin kayak gitu ya, menurut Mbak Aca itu gimana sih caranya banyak relasi gitu? Yang penting itu tips pertama itu harus tetap humble ya. Kalian nggak boleh pilih-pilih teman, boleh, tapi kalau misal pilih-pilihnya kalian itu membeda-bedakan teman, itu enggak banget sih menurut aku. Pilih-pilih itu harus yang baik, dan yang baiknya itu juga bukan baik menurut kalian, tapi juga harus baik untuk relasi kalian. Ya apaan tuh? Bentar ya guys, ada tukang bakso, jadi lapar. Aduh, anget banget. Udah lanjut lagi ya. Ya lupa sama gitu. Oh ya, ngomongin soal relasi tadi,
Jadi emang bener-bener relasi itu dibutuhin ya, apalagi buat masa depan. Siapa tahu teman kalian tiba-tiba ada yang jadi ketua mana, CEO kah atau apa? Aku bisa jadi presiden Wah, tiba-tiba bukan ya. main. Kita mah jalur bisa gitu kalau misalkan ya kan. Misal dia punya perusahaan apa gitu kan, kita bisa mungkin apply-nya lebih gampang gitu kayak Misal ada kita bank-bank gitu. Iya betul. Gue ini nih gitu kan. Kalian nggak boleh yang judes-judes. Kalian nggak boleh galak-galak. Kalau misalnya kalian mau pilih-pilih teman juga boleh, tapi pilih-pilih temennya itu jangan yang membeda-bedakan kan. Harus bisa memilih teman yang tidak hanya baik untuk diri kalian, tetapi juga harus baik untuk relasi kalian. Karena teman itu tuh penting banget, karena bisa mempengaruhi sifat kalian kayak gitu. Wah iya bener banget. Ngomongin soal humble ya, emang Mbak Aca ini tuh orangnya humble banget. Karena kita bisa langsung akrab, kita baru aja ngomong ya Mbak ya. Iya, padahal kita Iya. jarang ketemu, apalagi karena Jarang orang jarang baru ketemu kak. Wah gimana sih? Bukan jarang nih, emang baru ketemu gitu. Kemarin sempat ketemu cuman kita nggak ngobrol ya. Tuh, jadi emang kalau emang misal orangnya humble ya diajak ngomong aja, cuman kalau misalkan orangnya agak-agak judes kita mah udah aja ya nggak kuat say. Nah Mbak Aca ini kan udah sering banget mampir ya gitu kan. Gimana sih menurut Mbak Aca itu jurnal Alaska itu gimana? Ya, jurnal Alaska itu perkembangannya bagus banget ya, apalagi kan juga generasi milenial, jadi mereka tuh nggak nge-textbook, nggak ke apa terlalu berpacu kayak gitu, mereka itu otodidak dan juga bagus sih penyampaiannya, kamu juga udah bagus. Makasih my banget. God. Apalagi pembinanya juga ya, Ya, keren humble banget pembinanya, oh keren my banget, God, itu guys. gila sih, keren banget. Ya kalian emang kalau misalkan kalian belum masuk itu sebenarnya masuk tuh nggak apa-apa, karena aku juga ikutnya pas kelas 11 gitu. Kelas 10 aku nggak ikut apa-apa, dari kelas 11 tiba-tiba muncul aja gitu ya. Dan nanti bakal ada pembukaannya apa ya? Pembukaan apa? Nama sih namanya? Oh iya, nanti ada batch baru kan, kalian harus apply tuh. Nggak apa-apa, apply aja. Nanti kalau di jurnal Alaska sendiri tuh bakal diseleksi ya, cuman nggak apa-apa kalau seleksinya mah gampang gitu, nggak usah yang susah ya kan ya. Iya. Gitu. Wah teman-teman udah nggak kerasa banget nih, tiba-tiba udah ngalir, dan ini udah kayaknya udah lama banget ya, mulut sampai berbusa nih gitu. Makasih banget ya Mbak Aca udah mau datang. Makasih juga loh udah dipanggil lagi. Ah, iya. Oh my God. Nanti mungkin nih kita bisa meet lagi nih. Oh iya, meet and greet ya nanti. Buat kedatangan gampang kan. Kalian ntar ya ditungguin atau dia. Ya kalau misalkan Mbak Aca tiba-tiba ikut ya NTM. Iya, jauh. Kita berdoa tuh. Oh iya, amin. Yaudah ya guys, karena udah capek banget nih. Kita ketemu di podcast selanjutnya ya. Bye. Jangan lupa subscribe ya. Ya, subscribe di bawah ya. Follow juga. Ya. Follow aku juga ya. Namanya Little Monster tapi nggak pakai wow. Deh, nanti cari aja, ikutan aja. Oke, Bye. guys. Sarang.